Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu dengan keadaan sempurna. Mudah-mudahan juga Allah sempurnakan pahalanya untuk kita semua. Shalawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong dari umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sesuai kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya, setelah kita 1 tahun telah menyelesaikan kajian serial Tauhid, maka insya Allah tema selanjutnya yang akan kita kaji adalah tasawuf, tazkiyah, dan kita akan mengkaji kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad Ata'illah As-Sakandari. Jadi Al-Hikam itu bentuk plural dari hikmah. Ya. Hikmah itu ya kalam mutiara, ya, kata mutiara kalau bahasa kitanya. Ya. Jadi Al-Hikam ini jamak dari hikmah. Ya, hikmah jamaknya Al-Hikam. Ata'iyah ya karena disandarkan kepada pengarangnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau hidup di tahun 1250 sampai 1309 Masehi. Alexandria atau As-Sakandaria itu dinisbatkan ke kota kelahiran beliau, yaitu Alexandria. Itu kota indah di Mesir, Pak. Sekitar 200-an kilometer dari Kairo. Dan alhamdulillah 2010 saya sudah beri kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke sana. Kalau kita mungkin baliknya Mesir gitu ya, jadi kota pesisir dia. Indah memang, itu salah satu tujuan pariwisata. Kalau orang-orang ke Mesir ya salah satunya Alexandria ini, karena indah. Pantai-pantainya banyak yang bagus-bagus.
Boleh mungkin nanti Masjid Al-Iman bikin rihlah ilmiah ke Alexandria. Gitu ya. Atau umroh plus Mesir terus Alexandria terus nanti kemana gitu. Aqsa. Aqsa kan udah umum, udah banyak. Mungkin sudah banyak yang sering juga ke Aqsa. Nah, saya akan menggunakan pijakan kitab syarahnya dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Dr. Said Ramadan Al-Buti ini mensyarah atau mengkomentari kitab Al-Hikam ini. Jadi gini Pak, dalam tradisi khazanah keilmuan Islam, misal gini, ada ulama itu mengarang kitab kecil, ya kitab ringkas, kitab kecil lah ya, kitab ringkas itu maka disebutnya matan. Nanti ulama berikutnya yang hidup setelahnya memandang perlu untuk menjelaskan kitab yang kecil ini. Nah, maka kitab yang dikarang ulama setelahnya ini namanya syarah. Nanti ada lagi selanjutnya ulama yang datang berikutnya memandang perlu ada kata-kata yang mungkin dalam syarah ini ghumud, sulit dipahami, sulit dicerna. Maka ulama yang berikutnya memberikan footnote, catatan-catatan kecil atau catatan kaki. Ya, catatan kaki. Maka ini namanya nanti kitabnya hasyiyah. Nah, matan itu misalnya di sini kitab Al-Hikamnya, ya yang mensyarah itu tadi Dr. Said Ramadan Al-Butinya, hasyiyah, nah biasanya di kitab-kitab yang lebih luas. Jadi tradisi hazanah keilmuan Islam itu begitu Pak. Kitab matan dikomentari, dijelaskan oleh ulama berikutnya namanya syarah. Nah, kemudian diberikan catatan-catatan penting terhadap kalimat-kalimat yang sulit untuk dimengerti. Nah, itu namanya hasyiyah. Nah, yang saya pakai ini karya syarahnya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Siapa Dr. Said Ramadan Al-Buti? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Ya, ulama Syria, betul. Ya, ini ulama yang sangat masyhur, yang sangat populer dengan keilmuannya. Beliau wafatnya syahid, Pak. Ketika lagi malam Jumat mengajar tafsir di Masjid Damaskus Syria, tiba-tiba ada orang menghampiri, bom meledak. Jadi dibom. Ketika lagi rame-ramenya dulu, tahun berapa itu ya? 2012 atau 2011, saya lupa. Ya. Alim luar biasa, bahkan banyak ulama kontemporer yang menjuluki beliau Ghazaliyul Asr. Imam Ghazalinya zaman sekarang. Saking syatirnya, cerdasnya tuh luar biasa. Ya, itu namanya Doktor. Beliau bukan orang Arab, aslinya orang Kurdi beliau. Ya, keturunan Kurdi, bukan orang Arab. Arab itu bagi beliau bahasa asing. Bahasa aslinya beliau Kurdi, gitu ya. Bukan bahasa ibunya, bahasa Arab itu. Tapi semua ulama-ulama Mesir, Damaskus, Syria, dan lain sebagainya mengakui kepiawaian bahasa beliau, bahkan sampai beliau dikatakan bahasa Arabnya lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Saking alimnya. Ya, atau biasanya beliau dipanggil akrabnya dengan Dr. Al-Buti atau Syekh Al-Buti. Tawadhunya luar biasa, alimnya luar biasa. Nah, beliau di antara masterpiece karangannya adalah ini, Syarah Al-Hikam. Jadi jelas ya, apa yang akan kita kaji nanti? Syarah apa kitab Al-Hikamnya karya Ibnu Athaillah. Nah, kita meminta penjelasannya nanti dari syarahnya karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau biasa dikenal dengan Syekh Buti. Baik, karena pertemuan kita singkat dan kita per sebulan 2 kali, maka kita langsung saja masuk ke nasihat pertama. Bapak Ibu. Ya, nasihat pertama atau hikmah pertama dari kitab Hikam Ibnu Athaillah. Nah, ini yang saya blok warna kuning. Al-hikmatul ula, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi.
wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatul ula min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Sudah paham semua? Wajahnya serius sekali, kayak kalau sudah paham nggak ada yang hadir ya. Gini kata Imam Ibnu Athaillah di nasihatnya yang pertama, di hikmahnya yang pertama, tanda atau di antara ciri seseorang i'timad. I'timad ini mengandalkan, ya, mengandalkan amalnya. Jadi seseorang bisa teridentifikasi kalau dia terlalu mengandalkan amal ibadahnya. Itu gimana cara mengetahuinya? Nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Maka harapan dia akan turun, akan berkurang jika dia melakukan kesalahan. Jadi kesimpulan saya gini, kalau orang terlalu mengandalkan amal ibadahnya, maka nanti suatu saat dia terpeleset ke jurang kemaksiatan, maka harapan rojaknya dia kepada Allah itu berkurang. Jadi seakan-akan dia hanya bisa mendapatkan ridho, pahala, dan segala macam rahmat dari Allah itu hanya dengan amal ibadahnya saja. Jadi dia terlalu mengandalkan amal. Ya, udah mulai bingung, udah. Bukan mulai tercerahkan. Gini, kita masuk ke hadis Bukhari-nya, Pak. Hadis Bukhari nomor 5673. Ya, 5673. Ada hadis begini. Rasulullah sami'tu dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul berkata, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannat. Tidak akan seseorang masuk surga dengan amalnya. Perhatikan kalimat. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Atau dengan redaksi lain, amal ibadah seseorang tidak mungkin memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Sahabat tanya, qalu, ya Rasul, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk Anda? Ya Rasul, tidak bisa masuk ke dalam surga dengan ibadahmu. Yang kita tahu, Nabi SAW, Nabi Siti Aisyah menggambarkan, hatta tafattara rijlahu. Nabi itu kalau sholat berdiri, kakinya sampai bengkak, sampai pecah gitu ya. Lituli qiyamihi, karena lamanya berdiri. Ya kita kaki pecah juga. Kaki kita juga bengkak-bengkak, cuman beda sebab nih. Kalau kita karena apa? Udah penyakitan, udah uzur, udah faktor U gitu ya. Kalau Nabi lituli qiyamihi, dan memang yang paling bagus sholat itu atwalu qiyaman, yang paling lama berdirinya. Tapi dalam syarahnya dijelasin sama ulama kalau sholatnya sendiri. Paham nggak? Jadi kalau sholatnya udah gitu, sholat misalkan sholat subuh ya kan, lagi ngantuk-ngantuknya. Kalau terlalu panjang dalam kategori yang di luar batas kemampuan, itu namanya jadi fitnah nanti. Makanya kan Mu'adz ditegur tuh. Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu bikin fitnah wahai Mu'adz. Kenapa? Sholatmu terlalu lama ketika jadi imam. Sedangkan di belakangmu ada petani, ada pedagang, ada tukang bakso. Zaman dulu nggak ada tukang bakso, Pak. Ya pokoknya begitu, Pak. Jadi kalau Bapak sholat tahajud sendiri, wah boleh tuh. 1 rakaat misalnya Al-Baqarah separoh. Entar rakaat kedua, separoh kedua, khatam Al-Baqarah misalnya. Boleh aja kalau emang kuat gitu ya. Gak apa-apa, silahkan. Nabi jawab, la wala ana.
Bahkan saya itu nggak bisa masuk surga mengandalkan amal. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah mencucurkan kepada saya rahmat dan anugerahnya. Artinya, Nabi menegaskan, saya juga masuk surganya karena rahmat Allah. Bukan karena amal. Bukan karena amal ibadah. Hati-hati. Fasaddidu wa qaribu, maka kata Nabi, fasaddidu wa qaribu. Kalau bahasa terjemah bebas dari saya, Bapak harus bisa tempel terus. Artinya, Bapak harus tahu jaga jarak, kapan Bapak kudu ngerem, kapan Bapak harus ngegas dalam ibadah. Karena gini Pak, ada hadis kata Nabi, lan yushadadina ahadun illa ghalabahu. Seseorang gak akan mungkin menang lawan agama. Itu letterlock hadisnya begitu. Tapi paham gak maksudnya? Seseorang tidak akan menang lawan agama. Paham gak? Sebelum saya jelasin deh, ada yang paham gak? Bantu saya jelasin di sini berarti. Tidak akan seseorang menang ketika melawan. Maksudnya begini. Ketika ada orang mentasydid atau memaksakan diri di luar batas kemampuan. Ustaz, saya mau puasa nggak buka. Ustaz, saya mau sholat malam nggak tidur. Ustaz, saya mau ibadah terus nggak mau nikah. Misalnya ada yang begitu. Kan itu kan hadis tuh. 3 orang datang ke Nabi. Itu kan memaksakan diri. Nabi bilang, membantah. Saya ini orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku mulai warqud. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Ya, kemudian asum wa uftir. Saya puasa tapi saya juga buka. Terus yang terakhir wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi perempuan. Jadi jangan kemudian Anda memaksakan diri begitu. Paham nggak? Pengen puasa nggak buka-buka. Pengen sholat malam nggak tidur-tidur. Jangan begitu. Dan saya yakin husnudzon jamaah iman nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu karena paham apa karena emang nggak mungkin gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak akan Pak, nggak akan kita menang. Nah, jadi maksudnya ketika Anda mencoba melawan agama dengan memaksakan diri sendiri, nggak akan ada yang menang. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi, Allah nggak akan bosan ngasih kamu pahala, tapi yang akan terjadi Anda yang akan bosan dalam beribadah. Clear? Saya ulang. Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahalanya kepada hambanya, tapi yang sering terjadi adalah hambanya yang akan bosan mengabdi kepadanya. Maka maksudnya Nabi, fasaddidu wa qaribu, tarik ulur penting Pak. Artinya ya kita ibadah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Cuman kadang-kadang kita males tapi berlindung di balik kata semampunya. Bener gak? Belum diupayakan, belum dipaksakan begitu, belum sampai batas maksimal, tapi sudah bilang, ini udah semampunya ini Ustaz. Padahal dia yang males gitu. Padahal masih kuat kan kalau dipaksakan. Jadi kadang-kadang kita yang berlindung di balik kata semampunya. Kayak misalkan sedekah, infak. Memang dasar kitanya yang pelit. Betul gak? Kita aja yang nggak mau ngasih banyak gitu. Akhirnya kita berlindung di balik kata semampunya. Ustaz kan yang penting ikhlas. Biarpun ikhlas sedikit atau tidak ikhlas banyak. Itu nggak apple to apple. Kalau mau bandingkan ikhlas sedikit atau ikhlas banyak. Kan begitu. Itu baru apple to apple. Perbandingan yang setara sebanding. Maka kalau begitu perbandingannya, ya tentu dong ikhlas dan banyak. Nah, dari hadis ini, dulu ada tokoh publik muslim terkemuka di Indonesia yang dihujat habis-habisan gara-gara orang gagal paham dalam memahami ucapan beliau. Beliau ada bilang begini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak dijamin masuk surga. Ya, dulu ya, sempat ramai kan?
Ya, beliau bilang Nabi Muhammad SAW tidak dijamin. Wah, itu reaksi. Padahal kalau para pemirsa itu lebih lebih dalam sedikit, beliau sedang menjelaskan hadis ini, Pak. Jadi kalau misalkan hadis ini, kan Nabi bilang tadi, bahkan saya nggak bisa masuk surga dengan mengandalkan amal saya. Jadi maksud beliau, Nabi tidak dijamin surganya kalau Nabi hanya mengandalkan amalnya. Itu loh. Wong Nabi yang kakinya sampai pecah saja nggak bisa masuk surga dengan amal ibadahnya, apalagi orang sana gitu. Yang sholatnya masih males, ya besok nih Ramadan, terawihnya juga masih suka bolong. Suka-suka kadang-kadang kita ngeremehin terawih dengan alasan cuma sunnah. Gitu ya. Jangan ngeremehkan. Dan jangan ada lagi ribut 23 apa 11 ya. Udah tutup buku itu, Pak. Jangan diributin lagi. Mau 11, mau 23, yang penting sholat. Iya. Siapa? Satu aja. Iya, jangan 23 sama 11, salah satu pilih maksudnya. Yang lagi pula Pak, kalau kita teliti juga, saya di Yaman Hadramut 11 rakaat itu bisa 3 jam. Karena satu juz yang dibaca dan bacanya dengan tajwid murattal, dengan dengan tartil, dengan pelan. 3 jam 11 rakaat. Coba di Aliman dibikin begitu. Iya toh. Gitu kan. Terus ada 23 rakaat misalnya 30 menit, setengah jam. Yang laku di Jakarta yang mana? Artinya kadang-kadang kita suka membenturkan dalil agama, tapi sebenarnya ada syahwat di dalam diri kita. Paham nggak maksud saya? Sebenarnya kita bukan berdiskusi masalah bilangan rakaat, durasi. Kan berarti ada syahwat di dalam diri kita. Kalau soalnya 11 kan ngikutin Nabi, Ustaz. Nabi 11 itu sampai mau sahur, Pak. Jadi maksud saya udah nggak usah dibahas lagi. Mau 11, mau 23, yang penting yang salah yang udah kagak sholat, pakai ngata-ngatain yang sholat. Ya Allah. Nah, baik, kita masuk ke gini, Pak. Jadi jelas seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, kalau Bapak mengandalkan amal Bapak, kemudian nanti Bapak terpleset ke dalam jurang maksiat, tanda bahwa Bapak Ibu mengandalkan amal Bapak, Bapak ngerasa goyang. Bapak merasa putus asa dari rahmat. Itu berarti Bapak merasa amal Bapak itu hebat. Merasa amal Bapak segalanya. Padahal nggak bisa kita ngebeli surga dengan ibadah kita. Sama sekali nggak bisa. Memang ada dalil begini Pak. Ada ayat Quran dalam misalnya surat An-Nahl. Ya, surat 16 ayat 32. Nih. Ini beberapa orang mempertanyakan. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 32. Oke. Nah, di akhir ayat 32, surat An-Nahl, Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kamu. Dari ayat ini seakan-akan Allah mengatakan kamu berhak masuk surga karena amalmu. Benar gak? Zahir ayat ini ya mantuknya berbicara seperti itu. Eksplisitnya. Masuklah kamu ke surga karena apa yang kamu kerjakan, amal kamu yang kamu kerjakan. Tapi kata Syekh Buti nggak seperti itu. Jadi jangan sampai Anda, jadi bahasa dakiknya, bahasa yang sangat detailnya dari Syekh Buti, la tatasawwar annaka tastahiqul jannah ya bi'amalika. Jadi jangan Anda sama sekali punya anggapan bahwa Anda berhak surganya Allah karena Anda sudah beramal soleh. Jadi jangan, ya Allah, jadi nanti jatuhnya jadi kayak transaksional, Pak, Anda ibadah. Paham nggak? Take and give jadinya.
Ya Allah, saya udah sholat. Sini loh surganya. Ya Allah, saya udah puasa. Sini dong pahalanya. Ya Allah, saya sudah berinfak sedekah. Sini dong ganjarannya. Padahal kita hamba. Paham sini? Jangankan kita, Pak. Kalau dalam bab fikih, ada kan namanya bab rokoik. Bab budak hamba sahaya. Dulu zaman Nabi ada budak kan? Itu konteksnya gimana? Budak itu konteksnya seperti apa? Manusia membeli manusia di pasar. Nanti yang kita beli ini akan jadi budak milik kita 100%. Bahkan milkul yamin itu kan salah satu cara laki-laki dengan perempuan bisa hubungan badan. Misalnya Bapak punya budak perempuan zaman dulu. Boleh itu. Budak Bapak gauli dan halal. Milkul yamin namanya. Kepemilikan budak. Tapi zaman dulu ya. ART sekarang bukan budak tuh. Kita cuman akadnya izin. Kita menyewa jasanya, tenaganya. Kalau budak, milik Pak. 24 jam tuannya nyuruh apa harus siap. Sekarang gini. Kalau perbudakan zaman dulu. Yang dia hanya dibeli oleh orang tersebut saja. Dia harus 100% mengabdi. Padahal bukan dia yang menciptakan budak tersebut. Bukan tuannya yang menjamin rezeki budak tersebut. Betul ya? Bukan tuannya yang mematikan, yang memegang ajal budak tersebut. Tetap semuanya. Kalau budak manusia kepada manusia saja harus 100% siap mengabdi. Bagaimana status kita? Seorang hamba yang diciptakannya, mendapatkan rizki darinya. Apakah pantas kita mengatakan, ya Allah, saya sudah beramal, kasih dong saya surga. Pantas gak kira-kira begitu? Kalau ada budak zaman dulu begitu Pak, budaknya udah dijual Pak. Apa nih budaknya? Ini nih membangkang nih, berkhianat budaknya. Gak mau orang punya budak begitu. Apalagi kita. Wong kita ibadah saja atas taufik dan hidayah dari siapa? Bapak bisa ke sini hadir di majlis ilmu, di Masjid Al-Iman, itu atas izin dan kehendak siapa? Jadi nggak bisa kita mengatakan dan menjadikan ini seperti akadun mufawadah. Jadi akad transaksional. Saya sudah amal, saya sudah beribadah, maka saya pasti dapat surga. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Makanya kan ada kisah-kisah Bani Israel, salah satu yang masyhur ini. Ada orang masuk surga. Kata Allah, udkhulil jannata birahmati. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat. Orang itu protes, Pak. Ya Allah, gak mau saya. Masa masuk surga dengan rahmat? Saya ini ibadah 500 tahun. Semua waktu saya persembahkan untuk engkau. Saya beribadah A, B, C, D. Saya gak mau dong. Saya pengennya surga ini saya dapat dengan hasil keringat saya ibadah. Jadi saya nggak mau dengan rahmat. Kata Allah, oke, kita hitung-hitungan. Sama Allah dihitung Pak, satu nikmat bola mata. Satu nikmat bola mata. Satu bola mata. Dibanding versus dengan 500 tahun dia ibadah. Mana yang lebih berat ternyata? Satu nikmat bola mata. Jadi 500 tahun ibadahnya dia tidak ada nilainya untuk mendapatkan hak surga. Habis. Kan kita udah belajar tauhid kemarin, Pak. Nih, kita sambungin nih, Pak. Jadi biar ilmu semua itu berkesinambungan, Pak. Surat As-Saffat, surat 37. Ya, ayat 96. Apa dalilnya? Allah firmankan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah padahal yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kita udah bahas ketika kita ke serial kajian tauhid kemarin. Bapak Ibu bisa ke Masjid Al-Iman. Ini berarti atas izin dan kehendak siapa? Berarti ini perbuatan siapa? Allah. Kita cuma menjalankan niat kita. Tapi ketika kita jalan kaki, siapa yang ngasih kekuatan? Mata, siapa yang ngasih izin untuk melihat? Tangan, siapa yang bisa memberikan izin untuk bergerak? Semua dari Allah. Masa kemudian modalnya dari Allah, ya kan? Segala-galanya dari Allah, terus kita minta imbalan atas apa yang kita lakukan. Gak make sense dong.
Nah, Syekh Buti punya contoh yang bagus begini. Misalnya ada orang tua, ya. Orang tua ini memberikan uang ke anak, ya, ke si anak. Kata orang tuanya, "Nak, gunakan uang ini dengan bijak ya. Kalau kamu bisa berbagi kepada sesama dengan uang yang ayah kasih, nanti akan ayah kasih hadiah, reward." Pahami, pahami. Nah, kata ayahnya nih, kalau kamu bisa berbagi dengan uang ini, maka kamu akan saya kasih reward, hadiah. Kemudian anak ini bersedekahlah. Ya, dia sedekah misalnya. Kemudian dia minta janji ayahnya untuk memberi apa tadi? Reward atau hadiahnya. Ya kan? Karena ayahnya orang yang selalu menepati janji, maka diberilah hadiah. Tapi pemberian hadiah ini apakah karena sedekah yang dilakukan anaknya atau karena kebaikan sang ayah? Uang ini yang tadi diberikan anak untuk sedekah, dari siapa modalnya? Dari ayah. Perintahnya untuk bersedekah, siapa yang ngasih petunjuknya? Hadiah itu wajib nggak ayah berikan sebenarnya kepada sang anak? Misalnya belum dijanjikan, dia nggak janjikan nih. Ada kewajiban nggak ayah untuk memberikan reward? Berarti kan kebaikan sang ayah untuk memotivasi sang anak bersedekah. Kemudian anak itu lakukan. Apakah kemudian si anak ini berstatus pasti atau berhak atau wajib menagih hadiah ini? Enggak sama sekali. Paham nggak ini analoginya? Jadi yang ngasih uangnya si ayah, ya enggak? Yang ngasih petunjuk untuk ngasih orang berbagi ayahnya, yang nyuruh ayahnya, yang menjanjikan untuk dikasih reward ayahnya. Sebenarnya ketika ayahnya tidak menjanjikan reward, sah-sah saja nggak? Misalnya kata ayah, "Nak, kasihan nak, itu kesian tuh. Dia kayaknya belum makan 3 hari, lemes banget gitu ya, kasih nak." Misalkan anak ayahnya nggak janjiin apa-apa, boleh nggak? Sah-sah aja nggak? Iya dong. Oh, itu juga uangnya uang siapa? Tapi kan untuk demi mendidik, kegambar nggak maksudnya? Antara Allah dengan manusia. Yang nyuruh sholat Allah, tapi yang ngasih tahu caranya siapa? Ya Allah juga melalui nabinya. Kita belajar Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Ingat gak? Itu kan Al-Fatihah firman Allah. Betul gak? Al-Fatihah itu Al-Quran bukan? Bagian dari Quran bukan? Berarti firman Allah bukan? Kalamnya Allah bukan? Sekarang gini, Allah bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ini yang ngomong siapa? Allah. Berarti Allah bilang, hanya kepada engkau kami menyembah. Allah menyembah siapa? Ini waktu itu dalam penjelasan Fatihah udah saya jelasin nih. Kita refresh lagi. Balik pelan-pelan. Apakah Al-Fatihah bagian dari Al-Quran? Ya. Apakah Al-Quran kalamnya Allah? Berarti semuanya Al-Quran itu adalah yang berkalam, yang berucap siapa? Allah. Berarti ketika ayat kelima surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalamnya siapa? Kalamnya siapa? Allah. Yang berucap siapa? Artinya, berarti seakan-akan kan Allah kayak ngomong, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Lah Allah ngomong ke siapa begini? Masa Allah nyembah umatnya? Masa Allah minta tolong ke hambanya? Nah artinya ayat ini kan sudah diberikan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita untuk memujinya saja diajarin sama Allah. Paham? Kita untuk ibadah saja perlu petunjuk dan bimbingan dari Allah. Kekuatannya dari, rezekinya bisa makan dari. Terus kok kemudian kita petantang-petenteng, ya Allah saya udah beribadah, sholat saya banyak, sedekah saya rajin, maka kasih saya surga. Berhakah kita ngomong begitu kira-kira? Gak bisa. Maka jangan ngandel amal, jangan mengandalkan amal kita. Gak bisa. Loh terus Ustaz, kalau memang kita gak bisa masuk dengan
Amal ibadah, buat apa kita beramal? Misalkan ada pertanyaan begitu. Nah, kan kita masuk surga dengan apa tadi? Rahmat, kasih sayang Allah. Allah sudah buat skema ya dalam surat Al-A'raf 7156. Ini udah jelas. Kita bisa dapat rahmat Allah. Salah satu cara kuncinya adalah apa nih? Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kita masuk surga dengan rahmat, gitu kan? Gini kita urutkan. Nah, rahmat Allah meliputi segala sesuatu, semua. Jadi rahmat Allah buat semua. Tapi rahmat Allah hanya bisa digapai untuk siapa? Lanjutkan ayatnya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka rahmat itu aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pertanyaan tadi, Ustaz, kalau begitu ngapain kita ibadah? Kalau memang kita masuk surga dengan rahmat Allah. Lah, bagaimana mau dapat rahmatnya? Kalau kita enggak, nah begitu, dibalik justru. Paham ya? Ya, bahasa tasawuf memang begini, para rada dalam. Makanya saya bahasakan dengan bahasa serendah-rendahnya, sebiasa-biasanya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Jadi biar kita lebih mantap dalam beribadah. Nah, jadi balik lagi. Jangan menganggap kita berhak dapat surga hanya karena amal kita. Kita bisa masuk surga hanya mengharap rahmat Allah. Kalau begitu nggak usah ibadah dong Ustaz. Nggak bisa. Ketentuan dari Allah, rahmat Allah hanya diperuntukkan buat yang bertakwa. Jadi kita beribadah ini mencari apa? Rahmatnya Allah. Makanya dalam kitab Jauharatul Tauhid ada semacam syair, ya, bait syairnya apa? Fa in yuthibna fa bimahdil fadl wa in yu'adzibna fa bimahdil adl. Kalau Allah memberikan pahala kepada kita, maka itu karena karunia-Nya. Kalau Allah mengadab manusia, itu karena keadilannya. Keadilannya. Jadi kalau memberikan pahala karena karunia-Nya Allah, anugerahnya Allah, kebaikannya Allah. Tapi kalau mengadab, bukan karena Allah kejam, tapi karena adilnya Allah. Itu akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah itu harus yakin. Jadi kalau gini, sekarang saya tanya, secara hukum akal, boleh nggak Allah masukin ke neraka orang yang taat ibadah? Secara hukum akal dulu, bukan hukum syariatnya, hukum akalnya. Sah-sah aja kan? Dia hambanya Allah, mau Allah masukin kemana kita terserah. Cuman kebaikannya Allah. Sudah Allah buat skema yang bertakwa di surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bertakwa, yang baik. Abrar itu orang-orang baik yang soleh. Ya contohnya jamaah aliman. Aminnya yang keras dong. Takut banget romonya ngomong amin nih. Ini di beberapa tempat ngomong amin jadi takut-takut gimana gitu. Ini kan kita lagi dalam konteks doa, jadi nggak usah takut dianggap kampanye. Oh, kampanye juga boleh. Iya. Gitu ya. Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa amal ibadah kita lah yang membawa kita ke surga. Tidak sama sekali. Ya, jadi kalau Allah memasukkan orang yang bertakwa, beriman ke dalam neraka secara hukum akal boleh, tapi secara hukum syar'i nggak boleh. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janji. Nah, janjinya Allah tadi, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik, yang soleh akan masuk ke dalam kenikmatan surganya Allah. Itu. Tapi jangan kemudian kita menganggap ini transaksional. Take and give. Oh, saya udah beramal, maka saya kasih saya surga ya Allah. Nggak bisa, Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, makanya ada semacam ucapan gini. Rubba asin yadkhulul jannata bima'siyatihi. Boleh jadi orang maksiat itu nanti masuk surga karena maksiatnya. Kok begitu, Ustaz? Bukan karena maksiatnya kemudian Allah masukkan dia ke surga. Dengan dia bermaksiat, tiba-tiba dia merasa bersalah,
dia merasa sedih, kemudian dia merasa hina di hadapan Allah, diberikan hidayah. Tapi orang yang ahli ibadah, karena merasa ibadahnya banyak, ibadahnya wah, sombong, aurasat istikbaran, ibadahnya mewarisi sifat takabur, sombong. Jadi, wah, yang lain mah gak ada apa-apanya. Nih, pemegang kunci surga. Yang lain yang gak sama saya, masuk neraka semua itu. Wa ilaha illallah. Makanya kan, iblis itu diusir karena ada apa? Ujub. Kibir, dosa, takabur. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan ciptakan Adam dari tanah. Saya nggak mau sujud sama tanah. Kalah tua. Kalau bahasa anak-anak main ini, kalah tua nih. Adam alaihissalam baru diciptain, udah gitu dari tanah elemennya. Lebih rendah dari api. Ya, saya nggak mau dong. Kudunya dia yang datang ke saya, dia yang sujud ke saya. Wong, saya lebih tua, dia lebih muda, dia nggak datang ke saya. Ya sudah. Jangan ngomong-ngomong nama. Ya baik. Jadi ya kesimpulannya di hikmah pertama ini jangan kemudian kita mengandalkan amal kita dan berkeyakinan otomatis dengan ibadah kita pasti mendapat surga. Tidak. Maka di bulan Rajab ini kan ada salah satu istighfar yang dianjurkan diperbanyak oleh ulama apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Coba lihat kalimatnya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, sayangi aku, kasihi aku, wa tub alayya, dan berikan aku taubat. Bayangin, kita ngelakuin dosa aja, kita ngelakuin kesalahan aja, diampuni taubat kita atau tidaknya itu kan terserah Allah. Betul nggak? Kita mau tobat kayak apa kalau Allah bilang belum menerima tobat kita kan sah-sah aja. Semuanya kehendak Allah. Nah itu baca berapa kali sehari? Di dalam bulan Rajab 70. Rabbighfirli warhamni wa tub. Satu lagi ada redaksi istighfar. Astaghfirullah zal. Oh saya ada ini. Bisa di foto. Astaghfirullah zal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal atham. Nah ini dua Pak. Yang pertama ini Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ini 70 kali. Yang ini astaghfirullah hadzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal atham 50 kali. Kan bulan Rajab masih separuh lagi kan? Ya, baca setiap hari. Ya sekarang malam ke-16. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya baca 70 setiap hari. Terus astaghfirullah hadzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal atham 50 kali. Ya. Kalau ini kan astagfirullah, ya Allah aku beristighfar kepada Engkau, kepada Allah, Dzal Jalali wal Ikram, zat yang maha agung dan mulia, min jami'iz dzunubi, dari segala macam dosa dan asam, kesalahan atau dosa juga. Nah ini yang atas 70, yang bawah 50. Baik, saya kira cukup. Jadi memang karena waktu kita singkat, jadi saya mencoba sebisa mungkin saya formulasikan dalam penjelasan yang komprehensif tapi singkat ya. Jadi intinya jangan pernah menganggap bahwa ibadah kita bisa membeli surga. Jangan sampai ada anggapan seperti itu dalam hati kita. Terus buat apa kita ibadah Ustaz? Kita beribadah demi mengejar rahmatnya. Karena kita bisa masuk surga hanya dengan rahmatnya Allah. Tadi surat Al-A'raf surat 7 156 wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi hanya aku peruntukkan, aku tuliskan untuk mereka-mereka yang bertakwa dan beribadah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian malam ini. Enggak ada pertanyaan kan? Ya, jelas ya. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Harapannya mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah menjauhi sifat-sifat sombong, sifat-sifat kibir, sifat-sifat merasa diri paling mulia, merasa diri paling hebat,
merasa diri paling nyunnah, merasa diri paling merasa mengikuti sunnah, maksud saya. Yang lain dianggap salah, yang lain dianggap bid'ah. Jadi hindari perasaan-perasaan semacam itu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana idza ahsanil hal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.